Oke guys, kali ini saya berkesempatan untuk mereview salah satu reel dari brand Okuma. Ini reel pertama saya dari brand Okuma. Kemarin banyak pilihan dan pilihan saya jatuh pada Okuma Cemar. Oke, langsung kita unboxing saja. Mungkin reel ini bisa jadi rekomendasi bagi teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini ada stiker. Kemudian ini ada kartu garansi, manual booknya, dan ada lagi ini. Nah, ini dia susunan partnya seperti ini teman. Yang satu ini di kertas ini diberikan satu buah spacer plastik. Walaupun saya pertama kali menggunakan produk Okuma, saya sudah banyak cari tahu tentang Okuma. Okuma memang terkenal dengan durability katanya. Maka dari itu kita akan buktikan bagaimana kualitas dari brand Okuma ini. Karena saya pertama kali pakai, terkenal dengan durability-nya, atau bahasa lainnya itu ketahanan teman-teman, tahan jangka panjang. Jadi saya bermain di kelas ultralight teman-teman. Yang teman-teman tahu di video-video saya banyak menggunakan set tackle ultralight, bermain di kelas ringan. Jadi saya butuh yang kecil, ringan, tapi tetap kuat. Jadi reel Okuma CMR ini adalah generasi kedua. Yang saya lihat pertama kali, yang saya rasakan di reel Okuma ini memang terlihat kokoh teman-teman. Memang terlihat kokoh seperti banyak orang bilang. Kita cek putaran dulu teman-teman. Kalau reel baru wajib kita putar. Kita cek putaran. Seperti ini putarannya. Smooth, halus, dan lancar. Dia masih menggunakan switch one way di bawah sini. Kemudian ini bell armnya lumayan kencang ini balikannya. Tes otomatis berfungsi. Jadi reel ini warnanya seperti abu-abu tua teman-teman. Kalau saya lihat ini dengan list-list merah di sini. Merahnya merah-merah maron. Di spoolnya juga ada warna merah-merah maron. Nah, suara clickernya seperti ini teman. Karena saya pertama kali menggunakan reel dari Okuma, katanya memang rata-rata reel Okuma suara clickernya standar saja teman, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu kuat. Nah, kalau menurut saya ini lumayan, suara clickernya sudah cukup ini. Dia tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, tapi suaranya nyaring. Oke, kita cek secara fisik dulu. Ada nomor seri di sini teman, seri produknya mungkin ini C500A made in China. Jadi rata-rata memang reel yang diproduksi di Indonesia dari produk Okuma memang dikeluarkan atau diproduksi di pabrikan Cina, tapi tetap dengan lisensi dari Okuma langsung. Okuma yang di Jepang. Model cutting spoolnya seperti ini, simple aja nih. Menggunakan 71 bearing, di rasio 5.0:1. Mulai dari sini, handle-nya di bagian posisi ini. 1, 2, 3, 4, dan 5 teman. Pas di 5.0:1. 5 kali putaran rotor, 1 kali putaran handle. Line retrieve-nya 57 cm. Bobotnya di 186 gram. Ya benar teman-teman, 186 gram. Untuk reel ukuran 500 Okuma CMR ini kalau menurut saya termasuk standar di bobot 186 gram. Tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Untuk di zaman sekarang, di era kemajuan teknologi material dan bahan, rata-rata reel ukuran 1000 ke bawah sudah bisa didapatkan dengan bobot 200 gram ke bawah. Apalagi sekarang di reel ukuran 500 rata-rata bisa dapat di bobot 150 gram ke bawah. Nah, sedangkan di Okuma CMR di ukuran 500 ini bobot reelnya 186 gram. Jadi termasuk standar kalau menurut saya. Tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Oke, kita ukur 96,5 mili. Segini, 96,6 mili. 68
mili, 60,8 mili. Drag railnya 3 kilo. Nah, ini fitur-fitur teman. RES 2 rotor equalizing system. Kemudian ada CFR cyclonic flow rotor. Ini ada precision elliptical gearing. Nanti kita cek, langsung kita bongkar reelnya. Putarannya lancar, halus, dan terlihat kokoh kalau menurut saya nih, walaupun kecil. Oke teman, langsung kita bongkar. Saya penasaran juga lihat isi dalamannya. Walaupun udah banyak yang mereview reel ini, tapi kita akan bahas dari sisi yang berbeda. Seperti biasa, wajib menggunakan alas kalau menurut saya, supaya part-partnya tidak berserakan kemana-mana. Kita mulai dulu dari handle. Belum screw in handle, screw-nya masuk di sebelah sisi sini, sebelah handle-nya. Ini tutup handle sebelah kanannya tadi. Screw modelnya seperti ini, plastik ini bahannya. Yang merah ini plastik juga teman-teman, sebagai washer, ini sebagai washernya. Model handle-nya seperti ini, two piece. Ini bahannya metal. Knob handle-nya berbahan karet rubber yang teksturnya sedang, ini tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembut. Ini kualitasnya bagus karetnya, berbahan aluminium. Knobnya coba kita buka, ini coba kita congkel. Ya teman-teman, dia dicongkel. Nah seperti ini dia modelnya dicongkel teman-teman. Terlihat ada bearing di dalam knob. Ada satu buah screw di sini. Nah ini dia teman. Nah ternyata ada satu buah bearing di ujung sini teman. Kemudian di pangkal sini juga ada bearing sebelah kanannya. Ada satu buah bearing. Ini ada spacer. Kosong, habis. Knob handle ada 2 buah bearing. Diameter luarnya ada di 6,8 atau bisa dibulatkan menjadi 7. Diameter dalamnya di 3,9 atau bisa dibulatkan menjadi 4. Dan ketebalan ada di 2,4 atau bisa kita bulatkan menjadi 2,5. Untuk yang satu lagi saya rasa sama saja ukurannya. Seperti ini. Belum menggunakan seal. Ini model spoolnya. Spoolnya seperti ini. Kalau untuk kedalamannya saya bilang ini reguler atau standar teman-teman ya. Dia tidak terlalu dalam untuk ukuran 500 dan juga tidak terlalu dangkal. Di 4,8 mili kedalaman spool. Untuk diameter luar di 26,9 atau 27. Kira-kira seperti ini lebarnya teman-teman. Di 9,2 mili. Model clickernya dia seperti ini. Ada pair di sini. Menggunakan satu buah spi di sini. Menggunakan spi berbahan stainless. Ada satu buah key washer bahan metal. Ini dia drag washernya. Berbahan vel, bukan karbon, tapi lumayan tebal. Grease-nya banyak ini, bagus. Oke, langsung kita ukur drag washernya. Jikalau teman-teman mau ganti drag washer berbahan karbon, karena kalau menurut saya drag washer yang bagus dan tahan lama itu yang menggunakan bahan karbon teman-teman. Selain dia lebih awet juga lebih kuat.
dibanding drag washer pel seperti ini. Ini kira-kira aja teman-teman ya. Kira-kira ukuran ini dia. Kira-kira 20 mm diameter luarnya. Diameter dalamnya di 6 mm. Untuk ketebalan di 0,8 mili. Jadi penggunaan drag washer karbon ataupun pel sebenarnya ada kelebihan dan ada keunggulan masing-masing teman-teman. Kalau saya lebih pilih ke drag karbon. Kita tes kandungan besinya teman. Semakin tinggi kandungan besi biasanya reel semakin mudah rentan korosi. Kita coba dulu di bearing knob. Ini bahannya stainless, dia masih menempel. Penutup drag washer bahannya metal, nah tidak menempel. Ini model clickernya tadi. Nah ini spacer di spool. Jadi yang kita lihat di awal tadi, ini kita diberi satu buah spacer. Nah dia sama seperti ini, sama-sama berbahan plastik. Yang ini bening. Jadi fungsinya di sini untuk menambah atau mengurangi spacer yang di sini. Jikalau senar PE yang di spool ini tidak rata. Ini model clickernya tadi, seperti gigi-gigi gear. Masih mengandung bahan besi teman-teman, tapi dia kecil, tidak terlalu kuat. Membukanya ke kanan, jadi harus hati-hati teman-teman ya. Kalau salah sedikit ini bisa merusak drat ini. Ini kuningan bahannya. Seperti ini model rotornya. Ada satu buah spacer. Nah rotornya seperti ini. Simple sekali modelnya. Fiturnya tertulis cyclonic flow rotor. Nah ini cyclonic mungkin teman-teman sebagian sudah banyak tahu. Dan bagi yang belum tahu, mari kita sama-sama belajar. Yang saya tahu ini cyclonic flow rotor ini adalah desain yang memang dirancang dari Okuma. Jadi cyclonic flow rotor ini teman, desainnya seperti ini. Kalau dari Okuma menjelaskan bahwa model cyclonic flow rotor ini adalah sistemnya untuk membuang aliran udara. Nah seperti membuang aliran udara teman. Jadi standarnya kalau ada percikan air langsung ke rotor, bisa langsung ditepis ibaratnya, langsung ditepis sama ini, model seperti ini. Rotornya seperti ini. Jadi setiap putaran itu dia menghalau air yang masuk ke rotor langsung seperti ini. Kira-kira seperti itu penjelasan teman. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa kunjungi situs resminya Okuma. Di sana ada penjelasan mengenai cyclonic flow rotor. Ini bahannya tidak jelaskan sini teman-teman bahannya. Kalau saya lihat ini perpaduan grafit. Perpaduan grafit dia keras, kuat, tapi ringan. Tapi grafitnya kualitasnya bagus nih. Oke, langsung kita cek di bagian sini. Bagian line roller dulu kita buka. Nah, untuk baut pertama yang saya buka ini dia warnanya hitam seperti ini, teman. Tidak sama pada reel pada umumnya yang rata-rata warnanya silver stainless. Dia hitam seperti ini. Ini saya kurang tahu ini lapisan cat aja atau memang langsung dari bahannya. Kalau dilihat ini bagus kualitas bautnya. Kita cek di bagian line roller. Model line rollernya seperti ini. Ini ada satu buah spacer, hati-hati teman. Ini sangat kecil sekali ini. Dan jangan lupa untuk dipasang kembali nih. Ini yang kecil-kecil seperti ini sangat sering lupa nih. Nah, ini ada satu buah spacer di bagian sebelah kanan line roller. Satu buah spacer tipis. Ini model line rollernya. Coba kita cek dulu. Ada satu buah spacer plastik. Nah, ini bergerak dia. Ada satu buah spacer plastik tipis. Tidak perlu saya lepas ya. Ini model line rollernya seperti ini. Terlihat itu ada bearing. Cek berapa buah bearing yang ada di line roller.
Ini teman-teman, ada dua buah bearing di line roller, ada dua buah. Kemudian di sebelum bearing dia dilapisi lagi menggunakan bushing menyebutnya. Nah sini untuk di line rollernya modelnya seperti ini, stainless, tidak menempel teman. Untuk di bearing dia masih menempel, sama seperti di bearing knob handle, dia masih menempel. Spacer dia menempel, tidak terlalu kuat. Untuk di bearing line roller ini saya lihat ukurannya hampir sama dengan di knob teman-teman, kalau saya lihat. Tapi kita pastikan kita ukur teman-teman. Oh ya, ini lepas satu ini. Ini ada satu buah spacer dari sebelah bearing lepas. Kita ukur bearingnya. Diameter luar sama teman-teman dengan di bearing di handle knob tadi. Di 7 sama 4. Ketebalan pasti sama juga ini biasanya. Ya, 2,5. Bisa kita bulatkan menjadi 2,5. Untuk ukuran bearing di line roller sama knob handle sama ukuran teman-teman. Ini bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas teman-teman. Oh ya, di sini saya pernah cek di produknya Okuma CMR teman-teman cek di ukuran 2000 di 2000A. Nah, kalau di 2000A itu dia ada ring lagi di sini teman. Ada ring sebelum baut. Untuk di ukuran 2000 dia beda sendiri, ada ring di sini. Nah, sedangkan untuk ukuran di lainnya seperti 500, ukuran 2500 atau ukuran yang lebih besar lagi dia tidak menggunakan ring itu. Ring seperti spacer itu di sini. Coba teman-teman cek sendiri. Saya baru sadar dan saya baru tahu juga itu ternyata. Nah, dia seperti ini. Bagian bear armnya. Nah, seperti ini model bear armnya teman. Bear armnya menggunakan per seperti spring seperti ini. Pengaitnya juga sudah menggunakan bahan metal. Bagus dan lebih awet. Nah, masih menempel teman, tapi tidak terlalu kuat. Di pernya juga lumayan menempel, tapi tidak terlalu kuat kandungan besinya. Ini ada, saya lupa namanya ini, bahannya metal, masih mengandung besi maksud saya, tapi tidak terlalu kuat, dia lemah. Kosong saja seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian body. Ini bodinya bukan karbon, ini saya kurang tahu. Coba teman-teman cek langsung di situs Okuma. Ini grafit sepertinya nih, tapi yang belakang ini plastik. Terasa ini beda kepadatannya. Tutup ini juga plastik. Tutup bagian one way berbahan plastik. Sini ada dua buah skru yang harus kita buka. Model tutup cover berbahan plastik. Switch one way nya teman, ada per di sini. Dan saya kalau biasa membuka body rail, sebelum melepas dari sini saya buka dulu di bagian body. Ini bahannya plastik, lumayan tebal. Untuk di baut body kita tes satu persatu. Dia masih menempel teman-teman, tapi lemah, tidak terlalu kuat bahan perit besinya. Ini juga masih menempel, dia lemah, tidak terlalu kuat. Jadi kita investigasi dulu model bautnya teman-teman. Tadi kan saya bilang di awal dia kan berwarna hitam seperti ini teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, ini sebagai pelapis aja warnanya apa memang bahannya? Nah, setelah kita lihat di sini, setelah dratnya terbuka seperti ini, dia berbekas. Jadi catnya luntur, berarti ini dilapisi dengan pewarnaan cat. Kemungkinan lama-kelamaan cat ini akan lepas sendiri. Salah satu cara dari Okuma untuk memperkecil risiko korosi, karena kita tes tadi dia masih mengandung magnet walaupun kecil. Nah, dengan menggunakan pelapisan cat ini dia melindungi 2 kali lipat.
pelindungan luar ibaratnya teman-teman. Oke, mantap dari Okuma. Nah, inilah bagian dalam dari Okuma CMR. Grease-nya banyak sekali teman, pelumas grease-nya. Di sisi bodi sebelah kiri, side plate sebelah kiri, ada satu buah bearing. Ada satu buah bearing. Diameter luar di 10,9 atau kita anggap bisa 11. Di 6,9 dibulatkan menjadi 7. 2,9 bisa dibulatkan menjadi 3 mili. Ini bagian gearnya seperti ini. Kita cek dulu gearnya satu persatu. Gear dengan modelan seperti ini, dia mulus, detail seperti ini. Ini gear kualitas lumayan bagus. Sini ada satu buah spacer main gear dari Okuma CMR A ukuran 500 di 24,5. Untuk panjang as drive gearnya di 27,5 teman-teman. Kedalaman gear kita cek. Kedalaman gear di 1,8. Tebalan gear di 3,8 mili. Yang kecil, gear kecil di 2,2 mili ketebalan. Untuk diameter luarnya di 10,5. Nah, kalau pada reel pada umumnya, slider gate-nya dia modelnya seperti ini. Saya ambil contoh teman. Dia menggunakan stainless seperti ini dia biasanya kan. Nah, kalau di Okuma CMR, slider gate-nya dia berbahan plat seperti ini. Sepertinya aluminium juga ini. Udah saya bukain tadi. Nah, seperti ini dia. Untuk menopang mensap supaya stabil. Nah, ini dia teman-teman yang saya pelajari dan saya cari tahu. Kita sama-sama belajar sini. Kalau saya salah tolong dikasih tahu. Nah, ini namanya gear reduction kalau nggak salah teman-teman. Gear reduction, ada gear tambahan lagi. Jadi pada umumnya kalau reel pada umumnya yang polos saja teman-teman, gearnya hanya dua, ada di gear drive gear dan gear oscillation. Nah, ini ada 3 kalau di Okuma CMR, sama seperti pendahulunya. Dia menggunakan gear reduction. Jadi gear reduction ini secara singkat saja saya jelaskan teman-teman. Gear reduction ini dia membantu kinerja putaran handle supaya lebih ringan. Nah, biasanya juga akhirnya gulungan di spool atau naik turunnya spool ini dia lebih lambat karena ada gear tambahan. Dan rata-rata menggunakan gear reduction ini PE dia rapi susunannya. Itu biasanya rata-rata teman, tidak semua. Tapi rata-rata yang saya lihat gear yang menggunakan gear reduction ini karena gerakannya lebih lambat, PE itu tersusun lebih rapi di spool. Nah, jadi di Okuma memang dia ciri khasnya menggunakan gear reduction. Ada 3 buah gear di Okuma CMR. Tapi yang saya tahu juga di Okuma CMR HD dia tidak menggunakan gear reduction teman. Dia beda sendiri. Hanya di yang model CMR lama dengan CMR seri A yang menggunakan gear reduction. Jadi seperti yang tertulis di box tadi. Ini teman-teman. Precision elliptical gear. Nah, kita buka nanti mensaknya di sini karena bentuk oscillation gearnya itu agak sedikit lonjong, tidak bulat sempurna. Oke, kita buka dulu bagian depan sini karena saya terbiasa membuka reel untuk melepas mensap, saya tarik ke belakang, bukan membuka baut ini karena rentan sekali ini kendor kalau sering dibuka-buka. Seperti ini. Bagian dari ini ada pengait di sini. Pengait ini harus dilepas dulu teman-teman. Hati-hati, ini bisa melontar kemana-mana ini. Seperti itu. Baru kita tarik secara perlahan. Nah, ini dia. Ini model dari pinion gear dan seperangkat dengan one way. Di atasnya ada satu buah bearing utama di atas one way. Kita cek dulu satu persatu. Lepaskan ke depan, ke atas. Ini ukuran bearing dari bearing pinion gear, bearing utama bagian atas. Kita ukur
di 13,9 atau 14 mm bisa dibulatkan, 6,9 atau 7 mm, di 4,9 atau 5 mm kita bulatkan. Untuk kandungan besinya masih menempel teman, tapi tidak kuat, sedang lah ini, masih menempel yang jelas. Kemudian ini model dari one way nya. Ini tariknya harus perlahan-lahan teman-teman, harus perlahan-lahan ini, karena bagian-bagian kecil seperti ini memang rentan sekali bisa lepas nih. Saya tunjukkan dulu untuk model dari one way nya. Ini model dari one way Okuma Cemar 500A. Simple. Pertama kali saya lihat model one way dari Okuma. Hampir sama saja dengan brand-brand yang lain pernah saya buka. Simple. Ini ada bushing dan juga ada satu buah spacer di bagian bawah. Nah, ini model dari pinion gear. Pada Okuma Cemar terbaru ini telah disematkan fitur terbaru namanya Fleet Drive. Fitur ini terdapat pada pinion gear. Jadi antara pinion gear dan main shaft terdapat celah berongga untuk mengurangi gesekan antara pinion gear dan main shaft, sehingga membuat putaran terasa ringan dan halus. Pinion gear panjangnya di 32,1 diameternya, diameter luar gear di 8,6. Ini diameter dalam dari pinion ada di 3,9 atau bisa dibulatkan menjadi 4 mm. Ini bagian atasnya. Untuk lubang bagian bawahnya sama saja di 4 mm. Pinion gearnya berbahan kuningan. Nah, ini dia teman-teman yang sedikit membedakan Okuma di produknya yang lain. Cemar ini Okuma dia membuat model gearnya lonjong teman-teman, atau ellipse. Ini model main shaftnya berbahan stainless. Kita bahas dulu main shaftnya. Tidak mengandung besi yang tinggi teman, tidak menempel, bahan stainlessnya bagus dan tebal. Nah, ini yang saya bilang tadi teman, di produk Cemar salah satunya Okuma mendesain Cemar A ini sama seperti pendahulunya. Di Cemar model lama, model awal, dia menggunakan gear oscillation seperti ini teman. Nah, itu loh, dia tidak bulat sempurna, dia ellipse, precision elliptical gearing. Dari informasi yang saya pelajari, yang saya cari tahu di situs Okuma, model gear ellipse ini sistem kerjanya sangat membantu untuk putaran reel teman. Jadi secara mekanik sistem kerja gear yang model seperti ini teman-teman lihat ini kan posisi seperti ini, saya putar. Nah, di sini agak berat teman-teman. Di sini agak berat, di titik yang ke atas, titik yang lonjong ke atas dia agak berat. Tapi setelah saya putar ke arah lurus seperti ini, dia agak ringan. Nah, itulah kenapa sewaktu putaran reel terasa lebih ringan dan sangat kuat. Dorongan dari handle yang kita putar, dia sewaktu posisi seperti ini handle, dia memang sedikit agak membantu dorongan seperti ini dia. Seperti ada gaya yang mendorong seperti ini. Nah, seperti ini dia agak ringan. Nah, di sini dia berat. Seperti terkunci, teman. Berat dia. Di sini ada tanda panah. Jadi kalau posisi model gear yang seperti ini tidak sembarangan posisinya, teman. Sini kan ada dikasih tanda panah. Tanda panah ini kita untuk menunjukkan posisi yang pas. Posisi yang pas untuk memasangnya. Karena kalau tidak pas dia tidak akan masuk posisi gear ini. Nah, jika teman-teman lihat itu di atas ada panah, yang di gear reductionnya ada panah.
Dan di gear elipsnya ini juga ada panah. Jadi sewaktu bertemu titik panah ini, nah di situ momen kalau menurut saya ini momen untuk memasukkan atau mempaskan supaya posisinya presisi. Dia kalau nggak ketemu ini bagian panah ini, dia nanti posisinya nggak presisi teman-teman. Bisa jadi reelnya sendat, nggak bisa diputar. Itulah kenapa Okuma memberi tanda panah ini. Sewaktu pemasangan ulang, kita harus menyesuaikan posisinya panahnya harus sama antara panah gear atas dan gear bawah. Untuk lengkapnya teman-teman bisa baca dan cari tahu di situs resminya Okuma. Ada satu buah skru. Kita tes dulu mengandung besi apa tidak. Mengandung, tapi teman dia kecil. Nah, akhirnya lepas juga. Elliptical gear. Bentuknya elips, lonjong. Ini bahannya zinc. Nah, ini gear reduction tadi. Coba kita lepas. Lumayan tebal. Jadi dia ada dua tingkatan ini teman, ada dua tingkatan gear. Nah, kalau yang gear ini tadi terhubung ke gear oscillation, gear yang kecil ini. Nah, gear yang besar ini, yang besar di sisi sebelah sini, dia terhubung ke drive gear. Itu teman-teman, fungsinya masing-masing. Bahannya zinc juga nih. Lumayan bobotnya, terasa. Di bagian bodi sebelah kanan, side pad sebelah kanan, ada satu buah bearing. Diameter luar ada di 10,9, bisa dibulatkan menjadi 11. Biasanya kalau penjualan bearing di online tuh teman, dia bulat genap teman-teman ya. 6,9 atau 7 mili. Di sini ada di tebalan di 2,9 mili. Nah, inilah model dari bodinya teman. Berbahan grafit, bukan karbon ya teman. Tapi grafitnya ini kan banyak klasifikasinya teman. Kalau grafit sama seperti karbon banyak kelas-kelasnya, banyak klasifikasinya. Kalau menurut saya ini grafitnya bagus, lumayan bagus. Bobotnya lumayan. Oke, semuanya sudah saya bongkar teman. Coba kita sinkronkan lagi teman dengan spek yang tertulis. Nah, sini kita tes jumlah bearing, kita coba buktikan. Ini 7 plus 1 bearing. Kita coba hitung dulu 7 plus 1 bearing. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, plus satunya ini. Jadi plus satunya ini di bearing one way. Oke teman-teman, cukup sekian, mungkin itu saja. Nah, ini sudah saya rakit kembali teman-teman setelah kita bongkar tadi. Putarannya masih lancar dan halus, smooth. Malah saya merasa tambah smooth ini, lebih smooth dari sebelumnya, lebih halus dari sebelumnya nih. Mantap. Sekarang kita coba masukkan senar PE di spool reel ini, Okuma CMR ukuran 500A. Kita mulai. Ini multicolor teman-teman, per 10 meter berubah warna, jadi kita bisa tentukan panjangnya dari warna. Ini warna pertama. Warna pertama masuk teman-teman, kemudian warna kedua ini warna biru, sudah 10 meter berarti. Ini warna kedua. Dan masuk warna ketiga lagi teman-teman, warna pink, berarti udah 20 meter di sini. Kemudian masuk lagi warna keempat, dia warna seperti kehijauan, sudah 30 meter berarti. Kemudian masuk lagi warna kelima, warna pink lagi, sudah 40 meter. Spoolnya masih mampu menampung kalau menurut saya nih. Masuk lagi warna keenam, warna kuning, berarti sudah 50 meter.
Masih aman, sedikit lagi. Masuk warna ke 7. Berarti dia masuk sekitar 50 meter, teman-teman. 60 meter. Berarti masuk 60 meter dia. Kalau saya lihat ini posisi di bibir spoolnya udah pas. Coba kita tes kekuatan maksimal drag reel Okuma CMR ukuran 500 menggunakan timbangan digital seperti ini. Di sini ada setting kilonya. Ini sudah saya ikat di ujungnya, teman-teman. Kemudian drag spoolnya kita kunci maksimal sampai full. Nah, ini udah mentok full. Jadi untuk tahu kekuatan maksimal drag reel menggunakan timbangan digital ini, kita tarik dia secara perlahan sampai spoolnya nanti berputar, itu tanda drag maksimal reelnya. Oke, kita mulai dari 0. Dia udah mulai berbunyi, tapi masih bisa. Udah di 2 kiloan, teman. Di 2 kilo. Padahal di boxnya tertulis 3 kilo. Kurang 1 kilo dari yang tertulis di box. Nah, coba kita analisa kenapa hasilnya tidak sesuai dengan yang tertulis di box, di kotak. Ini ada beberapa kemungkinan kalau menurut saya, teman-teman. Yang pertama, ini tadi kan sudah saya bongkar dan saya rakit lagi kembali. Kemungkinan saya terlalu banyak memberikan grease di drag washer yang berbahan pel tadi, sehingga membuat dia sedikit agak licin dan menurunkan kekuatan maksimal dragnya. Bisa jadi juga ini memang settingan dari Okumanya langsung di 2 kilo, karena sewaktu kita mancing, kita strike ikan, perpaduan joran dan reel membantu menaikkan kapasitas kemampuan maksimal drag reel ini. Bisa naik sampai 50%. Jadi kalau hanya reel yang kita uji seperti ini, mungkin memang sebatas itu, tapi kalau menggunakan joran, kekuatan maksimal drag reel ini bisa naik karena dibantu dengan joran. Jadi sedikit informasi tambahan, teman-teman, mengenai garansi dari Okuma. Ini adalah salah satu kelebihan suatu produk kalau menurut saya, memberikan garansi dan pelayanan servis. Nah, di sini ada garansi terbatas dari reel Okuma. Garansi ini diberikan terbatas selama 1 tahun sejak tanggal pembelian. Di sini ada persyaratannya. Garansi hanya bisa diklaim jika disebabkan oleh kesalahan proses produksi. Jadi di sini dimaksud jika teman-teman mendapatkan produk dalam keadaan baru, ada yang cacat atau tidak sesuai, teman-teman bisa klaim garansinya dengan menghubungi nomor yang tertera. Kemudian di sini juga ada layanan servis. Apabila selama pemakaian ada spare part yang rusak, teman-teman bisa hubungi nomor yang tertera di garansi. Oke, kita langsung tes mancing reel Okuma CMR 500A. Kita lihat bagaimana performanya. Oke guys, saya sudah ada di spot. Kita akan tes reel Okuma CMR C500A ini. Kita tes dulu di spot air tawar dengan target ikan gabus. Kita lihat bagaimana performa dari reel ini. Kita tes dulu di spot air tawar. Nanti saya akan coba juga di spot air asin. Retripnya ringan, gulungannya ringan. Walaupun saya menggunakan soprok dengan berat 4 graman. Belum coba dengan menggunakan umpan yang agak berat, nanti kita coba. Ini pertama kali saya rasakan Okuma CMR ini gulungannya halus sekali, minim sekali gesekan. Jadi kalau pakai joran UL seperti yang saya pakai ini, kancerator yang beratnya sekitar 75 gram ke atas kalau nggak salah ini berat joran ini, sandingkan dengan reel Okuma CMR yang ukuran 500 dengan berat 186, ini sangat balance kalau menurut saya, balance dan seimbang. Kalau pakai yang lebih agak besar, sekitar lebih berat dari ini, mungkin sekitar berat 80 graman, tapi tetap di bawah 100 gram, reel ini tetap masih cocok.
Ada guys, strike guys. Oh, pocel. Wih, besar guys. Lumayan. Gak kena-kena tuh. Guys, waduh, kok mocel terus. Padahal hooknya masih tajam ini. Ada guys, besar guys. Besar. Akhirnya strike. Pokoknya sangkut ini. Oke, strike pertama kita hari ini. Akhirnya amis. Reel Okuma Cemar C500A. Mantap, ukurannya sedang guys. Gabus bujang ini. Ih, keren. Sepertinya cukup hari ini untuk kita tes di spot air tawar. Kita akan coba lagi di spot air asin. Saya sudah ada di spot air asin. Kita akan tes Okuma Cemar C500A ini. Semoga amis. Saya coba menggunakan minnow guys. Minnow yang beratnya sekitar 5 graman. Lemparan pertama. Orang melengkung. Menjerit. Retrieve-nya menggunakan minnow, kalau menurut saya masih nyaman guys, dengan rasio 5.0/1. Ringan. Walaupun pergerakan minnow-nya standar kalau menurut saya, tergantung retrieve kita nih. Kalau kita retrieve-nya santai, pergerakan minnow-nya masih bagus. Rasio 5.0/1 Okuma Cemar C500A ini udah cukup kalau menurut saya untuk main minnow. Nanti kita coba umpan juga yang lain seperti metal jig. Ini ikannya macam-macam guys. Ada baby GT, barakuda. Jadi dengan fitur flight drive, ini putarannya jadi minim gesekan teman-teman. Flight drive yang ada di pinion gear, jadi minim gesekan, dia putarannya halus. Belum ada backlash yang saya temukan. Oke guys, kita coba menggunakan metal jig. Ini beratnya sekitar 7 gram. Apakah masih nyaman menggunakan metal jig? Masih nyaman menggunakan metal jig. Retrieve-nya. Simpulannya kalau menurut saya di harga segini, dengan nama brand besar Okuma, kualitasnya sangat bagus ini, termasuk murah dengan kualitas bagus kalau menurut saya. Di harga segini reel ini sudah cukup bagus. Oke guys, mungkin cukup dulu trip kali ini dicoba Okuma Cemar. Untuk di spot air asin ini kita belum beruntung, belum ada strike. Semoga di trip-trip selanjutnya kita bisa amiskan Okuma Cemar ini. Oke guys, sekian dulu, kita bertemu lagi di trip-trip saya selanjutnya. Salam joran melengkung, reel menjerit, mantap.